Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bahaya dan pencegahan penyakit gonorho dan sifilis. Materi pertama akan dijelaskan oleh Latifa Endri Salma. Kepada Latifa. Pengertian gonorrea. Kencing nanah atau gonore adalah salah satu penyakit menular seksual pada pria. Gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat buang air kecil. Berbeda dengan gonore pada pria, jika terjadi pada wanita, bisa tidak menimbulkan gejala. Penyakit gonore dapat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan yang tepat dan segera. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Agnes Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian sifilis adalah penyakit kronis dan bersifat sistematik yang menyerang seluruh organ tubuh. Etimologi sifilis adalah troponema pallidum. Sifilis dibagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium primer, sekunder, dan tersier. Di antara 3 stadium terdapat fase laten, yaitu fase di mana tidak menimbulkan gejala tetapi hasil laboratorium positif. Gejala gonorrea. Infeksi gonore sering tidak menimbulkan gejala apapun. Itulah sebabnya pengidap sering tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi. Namun, bila menimbulkan gejala, umumnya gonore ditandai dengan rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil dan keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis. Gejala sifilis, demam, sakit tenggorokan, merasa lemah dan tidak nyaman secara samar, penurunan berat badan, rambut rontok, terutama pada mata, kulit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening. Beberapa gejala penyakit sifilis. Yang pertama, gejala sifilis primer. Yang kedua, sifilis sekunder, terjadi setelah beberapa hari setelah IUKA menghilang dengan yang terdapat dan tubuhnya telah Selanjutnya yang ketiga, gejala sifilis laten terjadi tanpa gejala, tetapi dalam 2 bulan pertama, infeksi masih bisa menular. Jika tidak segera ditangani, akan berubah menjadi sifilis tersier. Yang keempat, gejala sifilis tersier merupakan sifilis yang paling berbahaya. Gejala yang dialami akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh mana yang dimasuki bakteri sifilis. Yang kelima, gejala sifilis kongenital terjadi pada wanita hamil dan akan menular pada bayi. Faktor penyebab gonorrea.
Penyebab gonore adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim termasuk seks oral dan seks anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks. Faktor penyebab sifilis. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Meski demikian, bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Dampak dan bahaya gonore. Gonore yang tidak diobati akan menyebabkan komplikasi berbahaya. 1. Kemandulan. Jika tidak diobati, maka menyebabkan infertilitas atau kemandulan pada perempuan maupun laki-laki. Pada perempuan berawal dari vagina yang menyebar ke seluruh organ reproduksi sehingga mengganggu rahim dan reproduksi telur. 2. Infeksi janin. Gonore yang terjadi pada ibu hamil akan menyebabkan infeksi janin yang dikaitkan dengan keguguran prematur, kehamilan di luar rahim, ketuban pecah dini, dan infeksi di rahim. Infeksi pada bayi baru lahir. Ibu yang terinfeksi gonore dapat menularkan penyakitnya sehingga bayi terpapar bakteri gonore ketika bersentuhan dengan sekresi genital ibunya. 4. Penyakit sistemik. Gonore yang tidak diobati dalam jangka panjang dapat meluas ke seluruh tubuh. Gonore yang berada dalam darah dan berpindah dari satu organ ke organ lain sehingga menyebabkan penyakit sistemik. Dampak dan bahaya sifilis menyebabkan penderita mengalami penyakit jantung, kebutaan, masalah mental, dan gangguan saraf, hingga kematian otak, pembuluh darah, tulang persendian, dan juga hati, serta stroke akibat dari terjadinya infeksi menular seksual. Komplikasi yang terjadi antara lain luka besar dalam tubuh atau kulit. Pencegah gonorea. 1. Pencegah primer. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah didapatnya suatu infeksi atau penyakit melalui perilaku seksual yang aman atau penggunaan kondom untuk aktivitas-aktivitas seksual penetratif yang bertujuan dalam program pengendalian penyakit gonorea, terutama pada daerah-daerah yang miskin akan sumber daya disertai dengan keterbatasan obat-obatan dan alat diagnostik serta mengurangi pemakaian kondom atau metode barier lainnya. 2. Pencegahan sekunder. 3. Pencegahan sekunder mengacu pada pengobatan dan pelayanan, yaitu promosi perilaku dalam mencari pengobatan, penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses, menyediakan pelayanan konseling untuk penyakit gonorea dan termasuk HIV. Pencegahan sifilis. 1. Sifilis berhenti melakukan kontak seksual lama. 2. Memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. 3. Menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang. 4. Membicarakan secara terbuka mengenai riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. 5. Biasakan menggunakan kondom bila harus berhubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.